Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, buku yang saya baca kali ini mengenai manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 dari situs website perpustakaan.bsn.go.id. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, prinsip pertama yaitu manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko berkontribusi pada pencapaian tujuan dan perbaikan kinerja yang dapat didemonstrasikan dalam misalnya keselamatan dan kesehatan manusia, keamanan, kepatuhan pada hukum dan perundang-undangan, keberterimaan oleh publik, perlindungan lingkungan, mutu produk, manajemen proyek, efisiensi dalam operasi, tata kelola dan reputasi. Prinsip pertama manajemen risiko menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko haruslah menciptakan dan melindungi nilai. Menciptakan artinya mengubah situasi dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, menciptakan nilai berarti mengadakan nilai atau membuat nilai, atau menambah nilai dari yang semula sedikit menjadi lebih banyak, atau dari yang semula kurang bagus menjadi lebih bagus. Melindungi berarti menjaga atau menghindarkan dari terjadinya hal-hal buruk. Dengan kata lain, melindungi nilai berarti memastikan bahwa nilai itu tidak berkurang dan tidak menjadi buruk. Prinsip kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Manajemen risiko bukan kegiatan yang berdiri sendiri yang terpisah dari kegiatan dan proses utama sebuah organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian terpadu dari semua proses organisasi, termasuk perencanaan strategis dan semua proses manajemen proyek dan proses manajemen perubahan. Prinsip ketiga, yaitu manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang dianggap cukup, prioritas tindakan, dan membedakan di antara berbagai alternatif tindakan. Prinsip keempat, yaitu manajemen risiko secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan ketidakpastian, sifat dari ketidakpastian, dan bagaimana ketidakpastian tersebut disikapi. Prinsip kelima yaitu manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang terukur, terstruktur, tepat waktu, dan sistematik yang berkontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat diperbandingkan dan andal. Prinsip keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko merupakan masukan pada proses pengelolaan risiko berdasarkan sumber-sumber informasi seperti data historis, pengalaman, umpan baik, pemangku kepentingan, observasi, perakiraan, dan penilaian ahli. Namun para pembuat keputusan harus memiliki informasi yang cukup bagi dirinya dan harus juga memperhitungkan keterbatasan data dan model yang digunakan atau kemungkinan perbedaan pendapat di antara para ahli. Prinsip yang ketujuh yaitu manajemen risiko disesuaikan penggunaannya. Manajemen risiko diselaraskan pada konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risiko. Prinsip kedelapan, manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Manajemen risiko mengakui kapabilitas, persepsi, dan intensi dari orang-orang, pihak eksternal dan internal yang dapat memfasilitasi atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Prinsip yang kesembilan yaitu manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif, yaitu keterlibatan yang layak dan tepat waktu dari para pemangku kepentingan, khususnya mengambil keputusan di semua tingkat organisasi, memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan takhir. Prinsip yang ke-10 yaitu manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Manajemen risiko peka dan responsif secara terus-menerus terhadap perubahan. Pada saat dilakukan pemantauan dan tinjauan risiko akibat dari terjadinya peristiwa eksternal dan internal, konteks dan pengetahuan berubah maka risiko baru muncul, beberapa berubah dan lainnya menghilang. Yang terakhir yaitu prinsip ke-11, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Organisasi harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi
untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko bersamaan dengan semua aspek lain dari organisasi mereka. Sekian penjelasan pada video kali ini, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.